first part was brilliant. We all thought he'd go all the way. Tiap masa pastinya ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Kurang lebih seperti itulah kata yang sering kita dengar dahulu. Tapi sekarang kata-kata itu sudah tidak berlaku, dan diganti dengan kata yang baru. Setiap masa pasti ada yang juara, tapi yang juara tetap Indonesia. King Indo nih bos. Panik gak kau dek? Squirrel on the doorstep. And he said, he let me in. Terlepas itu semua, sepak bola adalah ajang olahraga yang disukai banyak orang. Dari anak-anak sampai ultra seblak, semua menyukainya. Tapi ya, yang namanya sebuah tim, skill individu satu pemain pun tidak cukup untuk memenangkan suatu pertandingan. Dibutuhkan kerjasama dan chemistry yang baik antar pemain. Harus kita akui, menjadi pemain sepak bola bukanlah hal yang mudah. Tidak usah tinggi-tinggi harus hat-trick di setiap pertandingan. Sebatas lolos sebuah tim aja, susahnya minta ampun. Oke, kalau kamu berbakat oke. Tapi bakat adalah faktor kecil untuk menjadi pemain sepak bola. Dan bayangin, kamu yang sudah bekerja keras dan akhirnya dipanggil timnas untuk berlomba di ajang bergengsi. Tapi malah kena bacotan orang yang gak mau lihat proses dan cuma peduli hasil. Bahkan jika hasilnya sudah ada malah dikatain, dimanjakan. Thought he'd go all the way. Dan karena kekesalan inilah, saya segenap tim bahas film akan menceritakan tentang perjuangan pemain sepak bola profesional berbakat. Yang ternyata, bakat saja tidak cukup. Selain bakat dan kerja keras, dibutuhkan juga bertemu orang yang tepat yang bisa melihat potensimu lebih dari yang lain. Baiklah, jadi begini ceritanya. Di suatu sore yang cerah, Vinnie Walker sedang menikmati pemandangan sekelompok anak-anak yang berlatih sepak bola. Di lapangan itu tampak juga para legenda sepak bola seperti Beckham, Maradona, dan Messi yang seolah berkata, "Kami di sini untuk menunjukkan bahwa bahkan pemain terbaik pun perlu latihan." Para orang tua pun hadir untuk memantau anak-anak mereka yang berlatih. Namun, Vinnie yang merasa gemas memutuskan untuk ikut bermain dengan anak tersebut. Aksinya yang brilian mirip dengan seorang raja bola yang tiba-tiba menghadapi rakyatnya. Membuat para orang tua marah karena lawan yang dihadapinya hanyalah sekelompok anak kecil yang kebingungan melihat seorang pria dewasa tiba-tiba beraksi. Untunglah, sebelum keributan semakin membesar, Vinnie dibela oleh seorang kakek bernama Mal David yang tampaknya memiliki jari magis untuk menyelamatkan Vinnie dari amukan para orang tua. Mal memintanya untuk ikut berlatih bersama anak-anak asuhnya. Vinnie dikenalkan oleh Mal kepada anak-anak asuhnya yang merupakan pria dewasa dengan tampilan seperti baru saja pulang dari pesta. Namun, Mal meyakinkan Vinnie untuk ikut serta dalam latihan itu dengan mengatakan bahwa tim tersebut adalah tim nasional yang akan bertanding dalam kejuaraan internasional bergengsi di Roma. Menurut Mal, Vinnie akan menjadi kepingan terakhir yang hilang dalam skuadnya karena Vinnie memiliki kemampuan bermain bola yang di atas rata-rata. Mal kemudian menjelaskan kepada Vinnie yang masih skeptis bahwa skuad yang ada di hadapannya ini adalah tim nasional Inggris yang akan berlaga dalam ajang Homeless World Cup di Roma. Vinnie tidak percaya, mungkin dia pikir Mal baru saja membuat lelucon ala Monty Python. Homeless World Cup adalah turnamen bergengsi yang melibatkan orang-orang tunawisma dari seluruh dunia. Maksudmu, ini seperti World Cup tapi dengan tambahan homeless di depan? Tanya Vinnie, yang mulai merasa seperti dia berada dalam film komedi yang belum direncanakan. Meskipun telah dijelaskan panjang lebar oleh Mal, Vinnie tetap tidak tertarik untuk ikut serta.
Ia berdalih bahwa ia bukanlah seorang tunawisma. Ia juga memiliki keluarga, seorang anak, dan pekerjaan. Vini merasa bahwa meskipun ia ikut serta, kemampuan sepak bolanya yang di atas rata-rata hanya akan membuat timnya menjadi beban. Akhirnya, Mol memberikan kartu namanya kepada Vini untuk berjaga-jaga jika Vini berubah pikiran. Vini, yang sebelumnya berdalih tentang status sosialnya, ternyata tinggal di mobil yang juga berfungsi sebagai tempat tinggalnya. Pekerjaannya serabutan, dan tidak setiap hari ia mendapat pekerjaan. Picking up? Nothing for the next few. Would you be able to let Vini memang memiliki seorang anak dan keluarga, tetapi tampaknya dia sudah berpisah dengan istrinya. Ketika bertemu dengan putrinya, Evie, yang akan ikut lomba pidato, ia berkata, "Maaf sayang, saya tidak bisa datang minggu depan, saya harus pergi ke Roma." Sorry, I'm gonna be away. Wah, Rome? Singkat cerita, akhirnya Vini bersedia menjadi bagian terakhir dari skuad Mol dalam timnas Inggris yang akan bertanding di Homeless World Cup di Roma. Akhirnya, skuad yang berisikan Kevin, Alt, Jason, Kanatan, dan Vini berangkat ke Roma. All the pain. Sebelum melanjutkan cerita, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Homeless World Cup. Ini adalah ajang sepak bola bergengsi antar tunawisma dari seluruh dunia. Setiap tim terdiri dari pemain inti, 1 kiper, serta 2 pemain cadangan. Jika ada pemain yang tidak dapat bermain karena cedera atau tidak hadir, tim tersebut boleh meminjam 1 pemain dari negara lain. Hal unik lainnya dari Homeless World Cup adalah cara pengambilan tendangan penalti yang berbeda dari sepak bola pada umumnya. Karena lapangan lebih kecil, penendang penalti harus menggiring bola terlebih dahulu sebelum menendangnya ke gawang, seperti mencoba membujuk bola untuk masuk ke gawang. Homeless World Cup tahun ini diikuti oleh berbagai negara dari seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Jepang, Meksiko, Afghanistan, Italia, dan lain sebagainya. Inggris tergabung dalam grup yang sama dengan Afrika Selatan, Portugal, dan Jepang. Sayangnya, Indonesia tidak ikut serta tahun ini. Europe board heads to help build a better world. Let Rome. Sesampainya di hotel, seluruh tim terlihat sangat gembira karena hotelnya bagus. Kecuali 1 orang, Vini. Ia marah kepada Mol karena awalnya dijanjikan kamar sendiri, tetapi ternyata harus berbagi kamar dengan Nathan. Everyone has a reason for being here. Yeah, well, I came in. Pada akhirnya, pertandingan pertama pun tiba. Inggris dijadwalkan bertemu dengan Afrika Selatan di laga pembuka grup. Meski semalam Vini marah, tanpa meminta maaf, ia tetap ikut latihan dan mengajarkan cara bermain sepak bola yang benar kepada teman-temannya. I'll share my sleeping arrangements with you. Ketika semua pemain sudah siap, ternyata tim lawan, Afrika Selatan, tidak hadir karena tertahan di bandara akibat masalah imigrasi. The South African football team represent. This one is not South African. He's from Zimbabwe. Akhirnya, Inggris menang WO dan diberikan 3 poin tanpa harus bermain. Jadi, Vini belum bisa memamerkan kemampuannya di hadapan para penonton. Blew half it before I got down to the side. Di pertandingan selanjutnya, Inggris berjumpa dengan Portugal yang tampak tidak diperkuat Cristiano Ronaldo. Dalam pertandingan ini, Inggris juga tampak kekurangan pemain dengan Vini yang tidak tampil. Inggris terlihat kewalahan melawan perlawanan Portugal yang tengah unggul 0-2. Akhirnya, pelatih memanggil Vini dari bangku cadangan dengan arahan yang penuh harapan. "Tolonglah Vini, kalau kamu tidak bisa menyelamatkan kami, setidaknya jangan membuat kami tertidur di tengah pertandingan." I thought he said sportsmanship and discipline. Vini pun masuk dan dengan skill sepak bolanya yang seperti punya cheat code berhasil membawa timnas Inggris comeback dan menang
dengan skor 5-2 atas Portugal. Walaupun tampil sebagai pemain terbaik, Vini masih tampak angkuh, menganggap rekan satu timnya tidak setara dengannya. Bukan hanya angkuh, lebih kecongkak. Alright. Wherever you are on the pitch, you get the ball, you pass it to me. Dengan kemenangan ini, timnas Inggris seharusnya tinggal menghadapi timnas Jepang yang mengejutkan menjadi tim juru kunci dan mudah dikalahkan. Kalau Inggris menang melawan Jepang, mereka akan lolos ke babak perempat final. Namun, secara mengejutkan, tim Afrika Selatan datang dan pelatih meminta Vini untuk mempertimbangkan bertanding ulang melawan Afrika Selatan karena penasaran dengan kekuatan mereka. Vini pun setuju, dan hal tersebut sampai ke telinga pelatih dan para pemain timnas Inggris yang kaget. I wouldn't. I didn't mean for it to come across like that. What did he say? Penis. Keegoisan Vini kembali membuat keutuhan timnas Inggris retak. Vini yang merasa superior lagi-lagi berkata bahwa ia berbeda dengan mereka semua dan tidak ingin menjadi seperti mereka. Kalian semua tidak level dengan saya, kata Vini dengan gaya sok tahu yang membuat rekan satu timnya semakin muak dengan kelakuan Vini. Nathan, yang menjadi rekan sekamar Vini selama di hotel, mencoba menjadi rekan satu tim yang baik dengan mengakrabkan diri. Namun, Vini tetap enggan membuka hati dan perasaannya. Nathan, seorang mantan pecandu narkoba, Vini merasa tidak ingin berbagi cerita dengan seseorang seperti Nathan. Vini pun bergegas pergi dari sana dan memilih menyendiri di taman. Para skuad timnas Inggris kemudian memutuskan untuk mencari Vini dan mengajaknya memperbaiki apa yang telah retak sebelumnya. Mereka mencari Vini ke seluruh penjuru kota Roma dari pagi hingga sore. Vini belum ditemukan hingga akhirnya Carl berhasil menemukannya yang sedang bersantai di bangku taman di pinggir laut. Jeez, you must reach clean bed and hot and cold running water. Carl mencoba menceritakan masa lalunya kepada Vini, di mana ia juga memiliki masa lalu kelam dan tengah berusaha bangkit dari situasi buruk sama seperti Vini. What did you do? Right. Keesokan harinya, tibalah saat pertandingan ulang antara timnas Afrika Selatan dan timnas Inggris. Vini yang sudah mulai membaur dengan rekan satu timnya mencoba memberikan motivasi. Ayo guys, kita bikin pertandingan ini seru. Jangan biarkan mereka berpikir kita cuma tim yang lemah, katanya. Sayangnya, Nathan yang tampak linglung malah tidak bermain baik seperti biasanya dan banyak membuat kesalahan fatal untuk timnas Inggris. Akibatnya, timnas Inggris harus takluk 0-3 dari tim Afrika Selatan. Kekalahan tersebut membuat kesempatan timnas Inggris lolos ke babak selanjutnya semakin kecil. Pada laga selanjutnya melawan Jepang, Inggris harus mencetak setidaknya 8 gol untuk bisa melangkah ke perempat final. Untungnya, berkat motivasi tinggi, timnas Inggris akhirnya bisa bermain sangat apik saat melawan timnas Jepang. Vini yang kini tidak lagi egois dan mulai berbaur dengan rekan satu timnya berhasil menang dengan skor meyakinkan atas Jepang. Timnas Inggris pun berhak melaju ke babak perempat final dan akan melawan timnas Meksiko. Kabar baik tersebut dirayakan dengan sukacita oleh Vini dan kawan-kawan. Namun, tidak untuk Nathan yang diminta pulang ke Inggris. Nathan tidak meminum obat penenang yang seharusnya ia konsumsi, sehingga kondisinya menjadi kacau. Pelatih memutuskan untuk memulangkannya dan memberikan perawatan lebih lanjut di Inggris. Vini tampak merasa bersalah karena seharusnya ia menjadi rekan sekamar Nathan dan seharusnya menjadi teman yang baik untuknya.
seperti yang Nathan coba lakukan kepadanya selama ini. Singkat cerita, tibalah saat perempat final dengan perlawanan yang cukup sengit. Vini dan kawan-kawan akhirnya berhasil mengalahkan Meksiko dengan skor 4-0 dan akan menghadapi Italia di babak semifinal. Apabila lolos, Inggris akan bertemu dengan Afrika Selatan yang sudah lebih dulu lolos ke final setelah mengalahkan timnas Amerika Serikat yang digadang-gadang sebagai calon kuat juara. I'll not be playing with you today against Italy. I'm sorry. Did you say you're not? Kemudian tibalah saat pertandingan semifinal antara timnas Inggris melawan sang tuan rumah. Pertandingan ini sangat penting karena jika menang, langkah Vini dan kawan-kawan menjadi juara tinggal selangkah lagi untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Nathan yang kembali ke Inggris. Timnas Inggris pun meminjam seorang pemain dari timnas Argentina bernama Roberto yang katanya adalah spesialis bola mati. Melawan tim tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri ternyata membuat timnas Inggris kewalahan menghadapi Italia. Saat itu, skor adalah 2-3 untuk keunggulan Italia. Di saat Vini tengah membawa bola, ia dilanggar oleh salah satu pemain Italia. Wasit pun menunjuk titik putih tanda tendangan penalti, sebuah kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan. Roberto, sang spesialis bola mati, meminta untuk mengambil tendangan penalti tersebut. Setelah mendribel dan melakukan ancang-ancang, tendangannya meleset ke arah yang tidak jelas. Dan Roberto pun kena marah dari rekan satu timnya. Namun, ada seorang penyelamat tendangan Vini yang sukses membuat kedudukan menjadi imbang. 3-3 pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada saat adu tendangan penalti, baik Italia maupun Inggris sama-sama berhasil mencetak 1 gol dan menepikan 1 tendangan penalti. Setelah penendang Italia berhasil merubah kedudukan menjadi 4-5 untuk Italia, tibalah giliran Vini untuk menjadi penendang penalti selanjutnya. Ketika timnas Inggris membutuhkan sosok Vini sebagai penentu kemenangan, tendangannya malah ditepis dan membuat Inggris pun gagal melaju ke babak final. Ini merupakan pukulan telak bagi skuad asuhan Coach Mal. Walaupun demikian, Inggris masih akan bertanding memperebutkan gelar juara ketiga melawan Amerika Serikat. Kegagalan melaju ke final ternyata membuat timnas Inggris menjadi kacau. Mereka menyalahkan Vini atas kegagalannya menendang penalti dan menjadi alasan mengapa Nathan harus pulang ke Inggris. Tell him now. Cow. Saat itu, Vini kembali menjadi sosok egois dan merasa bahwa ia seharusnya menjadi pemain profesional, bukan ikut Piala Dunia Tunawisma seperti yang ia lakukan saat ini. Ia merasa seharusnya sudah menjadi salah satu pemain penting bagi West Ham United, klub yang seharusnya menjadi tempat merintis karir bagi seorang Vini Walker, seorang pemuda dengan talenta sepak bola di atas rata-rata, yang akhirnya harus memupuskan mimpinya dan menjadi seorang pemuda biasa. Pada malam harinya, Coach Mal bertemu dengan temannya yang bernama Carla. Carla bertanya mengenai sosok Vini yang dianggapnya terlalu spesial untuk ikut dalam turnamen Homeless World Cup ini. Kepada Carla, Coach Mal kemudian berkata jujur bahwa dahulu ia adalah sosok yang melihat bakat dan talenta spesial Vini dan merekomendasikannya untuk menjadi salah satu punggawa di Akademi West Ham United. Namun, bakat saja tidak cukup untuk membawa Vini menjadi pemain profesional. Akibatnya, setelah tidak lolos seleksi tim utama West Ham, hidup Vini pun seakan hancur karena ia tidak punya lagi tujuan hidup. Karena itulah Coach Mal mengajak Vini untuk ikut serta dalam Homeless World Cup ini untuk kembali menemukan tujuan hidupnya yang telah hilang. Carla kemudian meminta Coach Mal untuk berkata jujur kepada Vini dan berharap Vini bisa menemukan kembali tujuan hidupnya yang telah hilang selama ini. That's why I... Esok harinya, tibalah pertandingan perebutan juara ketiga antara Inggris dan Amerika Serikat.
We never did come back. Kala itu, Vini menginap di bawah jembatan kereta api dan tiba-tiba panik karena ia lupa bahwa timnya masih akan bertanding sekali lagi. Vini pun bergegas pergi ke lapangan. Namun, sayangnya, Vini tidak diperkenankan masuk oleh petugas keamanan karena tidak membawa kartu identitas. Akibatnya, ia gagal memperkuat timnas Inggris di pertandingan terakhir Homeless World Cup. Namun, beruntungnya, timnas Inggris yang tidak diperkuat Vini berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-2. Dan hasil itu membuat Inggris meraih juara ketiga dalam turnamen Homeless World Cup. Vini hanya bisa melihat rekan-rekannya berjuang sendiri. Dia hanya bisa tersenyum senang sekaligus kecewa karena tidak bisa membantu rekan setimnya. Vini pun akhirnya sadar bahwa bukan hanya talenta seseorang yang menjadi kunci untuk memenangkan pertandingan sepak bola, tetapi juga kerjasama antar pemain menjadi kunci penting untuk meraih kemenangan. Kegagalan memperkuat timnas Inggris di babak pamungkas rupanya membuat Vini malu untuk menunjukkan batang hidungnya di depan para rekan satu timnya. Ketika tengah termenung di jalan, Vini bertemu dengan seorang pelatih dari Afrika Selatan yang memintanya untuk menjadi pemain pinjaman bagi timnya di babak final karena salah satu pemain mereka mengalami cedera. Setelah diyakinkan oleh pelatih tersebut, Vini yang semula tampak lesu pun seolah kembali termotivasi dan bersedia membantu. Pertandingan final berlangsung dengan sangat sengit. Afrika Selatan yang digadang-gadang sebagai tim terkuat dalam turnamen ini mendapat perlawanan sengit dari Italia yang tak ingin kalah di hadapan pendukung mereka sendiri. Pertandingan berjalan imbang, hingga akhirnya Vini berhasil memberikan umpan matang yang menghasilkan gol penentu kemenangan bagi Afrika Selatan. Skor berubah menjadi 4-3 untuk kemenangan Afrika Selatan, dan skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Afrika Selatan pun berhasil menjadi juara Homeless World Cup tahun ini. Para pemain dan pelatih Afrika Selatan sangat berterima kasih kepada Vini yang telah membantu mereka. Tak lupa, Coach Mal dan rekan-rekan dari timnas Inggris juga selalu mendukung Vini sepanjang turnamen. Dalam suasana euforia kemenangan, Coach Mal menemui Vini dan menunjukkan buku catatannya, di mana ia sejak lama telah melihat bakat Vini sebagai seorang talenta sepak bola. Coach Mal juga menyampaikan bahwa dirinya yang pernah mendaftarkan Vini untuk Akademi West Ham. Pada kesempatan itu, Coach Mal meminta maaf kepada Vini karena tak bisa mewujudkan impian Vini menjadi pesepak bola terkenal. Namun, Vini merasa bahwa dengan mengikuti turnamen ini, ia telah menemukan kembali semangat hidup yang sempat hilang. Sweet left foot. Sepak bola memang olahraga yang membahagiakan untuk semua orang. Walaupun realiti tidak sesuai dengan mimpi yang kita inginkan, tapi jangan sampai meninggalkan mimpi itu. Karena siapa tahu kan suatu hari mimpimu itu akan terwujud dengan sendirinya. Tetap semangat. Mungkin Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkan mimpi itu. Belonging to something. Mungkin sampai di sini dulu. Kami segenap tim bahas film pamit undur diri. Tapi sebelumnya, mohon support kalian dengan menonjok tombol subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat alur cerita. Pamit undur diri, dan bye.